Untuk penjelasan percobaan satu, di sini itu kita bakalan belajar tentang six komutasi dan sensor Hall. Jadi di sini kita menggunakan tiga buah transistor untuk membuat pemicuan dari sumber tiga fase ke motor BLDC start. Nah, di sini nanti yang lebih kita amati adalah grafik dari osiloskop terhadap perubahan nilai digital 1001. Kalau kita nyalain kan di bagian sebelah kanan ada logic probe. Logic probe ini kan nanti geraknya sangat cepat. Jadi nggak bisa terdetek untuk berapa sih sebenarnya kalau nilai sensor A, sensor Hall-nya A itu satu atau nol, terus sensor B-nya itu nol atau satu ya, atau sebaliknya di sensor C juga. Terus untuk disaranin ketika teman-teman melakukan simulasi dan screenshot ke apa ya? Screenshot ke bagian laporan itu setidaknya harus dicentang dulu bagian ini supaya bagian aliran listrik itu dapat terlihat. Jadi kita dapat menganalisis kalau si warna merah berarti dia high, warna biru berarti dia low. Nah, di sini sensor BLDC itu bekerja berdasarkan komutasi atau perubahan langkah pada step-step yang ada di dalam si BLDC. Jadi BLDC itu rotornya ada magnet permanen dan statornya itu akan menjadi medan induksi elektromagnetik dari sumber tiga fase. Jadi kalau di controllernya itu sebenarnya ada inverter. Kalau teman-teman di bagian osiloskopnya nggak muncul tuh, wah grafiknya nggak muncul nih. Tekan debug, terus pilih digital osiloskop untuk nampilin gelombangnya. Di sini kalau ada, oh ini kan warna pink ya atau warna merah ini kan mengganggu. Kalau pengen dihilangin, itu tekan aja off. Ini kan kalau yang warna pink atau merah ini kan channel C, tinggal tekan aja off. Nanti bagian itu hilang. Nah, nanti yang di screenshot itu ya bagian ini. Nah, teman-teman bisa screenshot bagian ini. Jadi bagian gelombang kuning, biru, atau hijau. Untuk percobaan satu gitu aja sih. Nggak ada, apa ya, nggak ada yang sulit. Kalau pengen nganalisis gelombang lain, teman-teman boleh coba sendiri. Misalnya osiloskopnya kita pindahin ke sebelah sini, X mirror. Misal kita pengen di gelombang pemicuan. Jadi kalau di sana ternyata nggak bisa ya dia nge-sort. Jadi yang sebenarnya berarti di bagian sini. Harusnya bisa, harusnya. Oke, ini kita kecilin dulu dari skala. Ini dia sumber tiga fasa yang masuk ke BLDC. Jadi dia seperti garis-garis. Ini diakibatkan karena kita penggunaan dari si transistor itu sendiri. Oke, terus masuk ke percobaan kedua. Jadi untuk percobaan dua itu sebenarnya kita belajar tentang regeneratif brake system atau pengereman pada motor BLDC menggunakan potensiometer.
Jadi untuk pemicuannya dari si MOSFET yang ada di sini itu kita menggunakan Arduino Nano dan logic state berupa N atau gerbang N. Jadi gerbang N itu jika satu dan satu itu bernilai satu, lebih dari itu dia bernilai nol. Misalnya satu dan nol, nol dan satu, nol dan nol itu dia nol. Di sini bedanya kita ada ini apa sih rangkaian inverter. Di sini ada rangkaian inverter menggunakan MOSFET IRF 3205. Terus itu kita gunain Arduino Nano di sini. Arduino Nano. Kenapa Mas gunain Arduino Nano? Arduino Nano digunain di sini karena pertama itu pin analog yang ada di Arduino Nano ternyata lebih banyak daripada di Arduino Uno. Tetapi kalau secara hardware dari aku sendiri belum tahu apakah memang Arduino Nano analognya itu ada A0 sampai A7. Di sini kita bakalan mengamati nilai dari gelombang perubahan ketika si motor itu dipicu oleh Arduino Uno, Arduino Nano. Nanti kita lihat gelombangnya di osiloskop pada pin A2, A1, dan A0. Jadi kita akan menganalisanya di gelombang pemicuannya. Kenapa Mas nggak di inverter? Kalau di inverter pasti hasilnya seharusnya gelombang yang akan ditampilkan oleh MOSFET itu berupa gelombang tiga fasa ya, artinya itu sinusoidal. Coba nanti kita run. Dan dan ketika kita ingin melakukan ini ya, pemeriksaan dari kecepat apa ya, gelombang ini motor harus dalam keadaan berputar kencang. Jadi gelombang akan tampil ketika motor itu nanti berputar kencang. Jika kita kurangin, karena ini kan sifatnya regenerative brake system atau pengereman dari motor BLDC, itu gelombangnya akan bergerak lambat. Jadi kan ada proses pengereman dari si motor BLDC-nya itu sendiri. Nanti gelombang yang pemicuannya itu akan bergerak lambat sesuai dengan perubahan si nilai potensio. Mas di sini kan ada Arduino Nano. Gimana sih cara kita ngupload programnya? Oke, untuk upload program di Proteus itu pertama kita buka Arduino Uno, tekan Ctrl ALTS di keyboard kalian. Kalau bingung, pilih verify, tekan verify. Terus cari bagian hex yang ada di apa ya? Kalau dari aku nyebutnya itu terminal. Bagian bawah ini disebutnya terminal. Mungkin atau text manager. Pilih hex ya, terus copy, buka Proteus kembali, klik ini, Ctrl A di bagian program file, terus Ctrl V. Oke, terus di udah, tinggal di run. Oke, mudah, simple, nggak rumit-rumit banget. Untuk percobaan dua, kita menganalisis bagian pemicuannya ketika kita menggunakan microcontroller. Kemudian misalnya, Mas kan kalau kita bolak-balik, misalnya itu apa ya? Bolak-balik Mas, kalau kalau kayak gitu, kalau kita ngubah program sedikit, terus kita balik lagi ke Proteus, kan cukup sulit Mas. Jadi ketika teman-teman udah faste atau paste dari bagian hexnya tadi, itu tidak perlu kita ketika kita ganti program, kita upload program ke Arduino Nano, nggak perlu kita copy paste lagi, tinggal pilih Ctrl Alt S di keyboard. Nanti langsung ke compile sendiri dan bakalan terkirim ke Proteusnya. Cuman kalau masih, kayaknya nggak begitu paham Mas gitu. Pilih export compile binary di bagian SCAD. Itu udah bisa langsung ke upload ke Proteus. Oke, masuk ke percobaan ketiga.
Nah, percobaan ketiga kita bakalan menganalisis untuk perubahan nilai dari pembuatan inverter tiga fasa menggunakan IC R2104S dan MOSFET NDF06N60ZG. Sulit namanya ya. Jadi di sini kita bakalan belajar hasil dari perubahan dari inverter. Jadi di sini juga nanti akan ada gelombang pemicuan dan semua screenshotan atau apapun yang ada di percobaan ini harus tertampil arah-arah aliran listrik ya, supaya teman-teman bisa menganalisisnya tuh lebih mudah. Contoh kalau percobaan satu itu kan berwarna biru, cuman kalau di percobaan ketiga itu yang low itu berwarna hijau. Ini warna hijau. Jadi nanti kita bakalan menganalisis dari keluaran inverter. Andaikan MOSFET satu dan 2 adalah fasa R, MOSFET 3 dan 4 itu ada fasa S, dan MOSFET 4 dan 5 dan 6 itu fasa T. Nah, nanti kita akan lihat gelombang tampilannya di sini. Ini bisa teman-teman atur terlebih dahulu. Kalau dari saya ini mentok 2,5. Terus nanti dia tampil, dia jalan pelan-pelan gitu ya. Nah, ini di 0,5. Terus ini kita gedein atau kecilin nggak apa-apa. Tapi lebih enak analisisnya kecil kayak gini. Atau di bagian 20 aja untuk horizontal atau time per diff ya. Ini bagian horizontal itu time per diff. Kalau yang bagian channel A, channel C, channel B, dan channel D itu VDIF ya atau volt per diff. Jadi ini kita ngatur tegangannya. Nah, kenapa bentuk gelombangnya kayak gini, Mas? Jadi gelombangnya itu ketika dia naik ke atas atau seperti kayak ada garis gitu ya, kayak dia tiba-tiba mengalami lonjakan. Adanya lonjakan ini itu karena si fasa itu ketika dia mengalami lonjakan ya, yang dia naik ke atas itu dikarenakan dia bernilai high. Kalau dia turun seperti yang warna ini biru ini kan high. Kalau teman-teman lihat di sini dia high, dia akan naik dan dia akan eh, mulai membentuk gelombang sinusoidal. Begitu seterusnya. Kalau dia low, dia akan turun. Tetapi kalau dia high, nanti dia akan naik kembali. Gitu. Karena kan eh, motor BLDC itu bekerja dengan six komutasi atau perubahan langkah stepnya. Jadi kalau di kalau di lab itu menggunakan ya motor BLDC tipe pol berapa itu ya? Pokoknya di bagian statornya itu terdapat tiga belitan stator untuk menggerakkan si rotornya itu. Kan di rotor ada magnet permanen. Jadi si stator bakalan menghasilkan induksi elektromagnetik berdasarkan nilai dari positif dan negatifnya dari gelombang sinusoidal tiga fasa. Nah, di sini kita melakukan pemicuan menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini dapat kita lihat dari gelombangnya. Dari yang merah itu dia turun, artinya low. Biru sekarang dia high. Si kuning itu eh, untuk fasa A atau fasa R dia turun. Kemudian sekarang untuk fasa T, anggap aja yang warna merah fasa T, itu sekarang dia di posisi high gitu. Jadi dia bekerja berdasarkan high dan low dari si eh, nilai dari sinusoidal atau tiga fasenya berdasarkan pembacaan dari six komutasi. Mungkin itu aja untuk penyampaian dari percobaan motor BLDC. Selamat belajar, selamat berproses. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke asisten masing-masing. Dari aku, mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.